Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan hari ini mengenai inovasi pembelajaran, kita akan belajar tentang pembelajaran kelas terbalik atau flip classroom. Yang pertama, yang sedang saya lakukan di sini adalah merecord video tentang pembelajaran, karena ini merupakan bentuk aplikasi dari pembelajaran kelas terbalik. Nah, untuk lebih lanjut, kita memahami tentang flip classroom. Silakan simak video ini sampai akhir supaya teman-teman bisa memahami mulai dari apa itu flip classroom, kemudian komponen-komponennya, dan juga seperti apa cara mengimplementasikannya. Nah, untuk yang akan kita lakukan di kelas yaitu tentang presentasi hasil proyek, di mana proyek yang sudah teman-teman lakukan di minggu kemarin yaitu mengenai model pembelajaran berbasis proyek, maka ada beberapa kriteria penilaian yang nantinya akan dinilai pada saat perkuliahan berlangsung. Yang pertama yaitu permasalahan yang harus dipecahkan dalam model pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang kedua ada prosedur kerja untuk menghasilkan produk. Dan yang ketiga adalah kesesuaian serta kreativitas produk untuk menyelesaikan permasalahan. Ini akan dilaksanakan ketika perkuliahan berlangsung, yaitu hari Senin jam 10. Selanjutnya, ada beberapa artikel tentang flip classroom. Di sini nanti teman-teman diharapkan untuk membaca dulu beberapa artikel ini, karena yang akan kita lakukan di kelas kita akan melakukan beberapa analisis ya, termasuk menganalisis artikel. Jadi saya harapkan teman-teman sudah membaca artikelnya di rumah sebelum perkuliahan berlangsung. Jadi nanti ketika di kelas kita akan melakukan analisisnya bisa lebih cepat. Oke, so the contents untuk pembelajaran untuk perkuliahan kita hari ini yaitu yang pertama the story behind flip classroom. Kemudian kita akan mengenal beberapa konsep tentang blended learning, flip classroom, and then flip learning. Dan juga komponen dari flip learning itu sendiri, the implementation, jadi pelaksanaannya atau implementasi dari pembelajaran kelas terbalik. Kemudian yang terakhir ada the challenges related to flip classroom, atau tantangan-tantangan yang biasanya dihadapi oleh baik itu guru maupun siswa terkait dengan penerapan model pembelajaran flip classroom. Oke, yang pertama yaitu the story behind flip classroom. Jadi, pertama kali model pembelajaran ini diperkenalkan secara meluas oleh Jonathan Berkman and Aaron Sams pada tahun 2007. Jadi kedua orang ini adalah guru kimia di Colorado di the United States atau di Amerika. Jadi Berkman sama Sams ini adalah guru kimia, dan mereka berdua itu sebenarnya bukan penemu pertama dari flip classroom. Mohon maaf, bukan penemu ya, maksudnya yang menciptakan model ini pertama kali. Namun mereka berdua itu yang mempopulerkan. Jadi ada beberapa permasalahan yang pada saat itu mereka hadapi, yaitu terkait banyak siswa yang misalnya absen pada satu pembelajaran, dia akan mengalami kesulitan untuk memahami pembelajaran tersebut, pembelajaran di hari itu, di saat siswa tersebut tidak masuk. Sehingga mereka berpikir bagaimana caranya supaya baik siswa yang tidak masuk kelas itu tetap bisa catch up with the lesson. Jadi tetap bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, mereka membuat sebuah inovasi di mana pembelajarannya itu mereka record, mereka rekam dulu, dijadikan video, kemudian disebarkan secara online kepada siswanya di luar jam kelas ya, di luar jam kelas. Kemudian nanti ketika kelas berlangsung itu digunakan untuk aktivitas belajar siswa. Jadi aktivitas belajarnya itu lebih kepada praktek atau membuat proyek kayak gitu. Jadi untuk pemahaman materinya itu sudah dilakukan di rumah. Jadi melalui video yang tadi dibuat oleh guru. Jadi videonya dibuat dulu oleh gurunya, oleh si Berkman sama Sams ini. Misalkan materinya itu kalau misalnya kimia ya,
Kita ambil contoh saja misalnya tentang unsur senyawa dan campuran misalkan. Itu kan biasanya ada di pelajaran IPA. Nah, di situ Berkman sama Sams dia merecord materinya, kemudian dibuat video, disampaikan secara online, dan siswanya itu mempelajari di rumah. Dan nanti kayak misalnya Berkman sama Sams ini mau memberikan PR atau pekerjaan rumah ya kepada siswa, itu tidak dilaksanakan di rumah. Jadi pekerjaan rumah itu tidak dikerjakan di rumah, tapi malah dikerjakan di kelas ketika ada guru. Jadi kesulitan-kesulitan yang siswa temui itu bisa langsung ditanyakan ke guru. Dibandingkan dengan pembelajaran secara konvensional di mana guru menyampaikan materi di kelas, kemudian contoh-contoh atau aplikasi penerapannya itu dilaksanakan di rumah dengan berupa PR. Nah, ini dibalik. Jadi PR-nya dikerjakan di kelas, materinya dipelajari di rumah. Kayak gitu. Makanya disebut dengan pembelajaran kelas terbalik. Oke, itu sekilas tentang story-nya ya. Tentang flip classroom. Kemudian untuk flip classroom sendiri itu merupakan part of blended learning, yaitu bagian dari blended learning. Blended learning dilihat dari asal katanya yaitu blended. Blended ini kan artinya adalah campuran ya. Jadi pembelajaran kombinasi atau campuran dari beberapa model pembelajaran. Jadi dia adalah sebuah kombinasi, a combination between face to face. Jadi kombinasi antara pembelajaran tatap muka, kemudian offline atau computer based. Jadi offline itu bisa terjadi secara langsung, nggak misalnya guru menyampaikan materi secara langsung atau dia menggunakan bantuan komputer kayak gitu atau computer based. Dan juga ada online learning yang bisa menggunakan internet atau menggunakan mobile learning. Jadi blended learning itu menyatukan semuanya antara face to face, antara offline dan juga online. Kemudian untuk e-learning atau online learning sendiri itu biasanya asinkronus di mana teachers and learners do not meet at the same times. Yaitu guru dan siswanya itu tidak bertemu di satu waktu sehingga pembelajaran terjadi secara tatap muka. Tapi dia biasanya misalkan gurunya membuat video di rumah atau di luar jam pelajaran seperti yang saya lakukan saat ini. Ini videonya saya buat sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian nanti siswa atau mahasiswa itu bisa menyaksikan videonya di mana saja. Jadi misalnya entah besok atau misalnya nanti malam baru mahasiswa itu bisa menonton video ini. Jadi tidak bertemu secara langsung, kayak gitu. Tidak terjadi secara real time, kayak gitu. Makanya disebut dengan asinkronus. Nah, untuk blended learning sendiri itu dibagi menjadi 4 models. Ada 4 model ya menurut Staker and Horn. Yang pertama adalah rotation model, ada flex model, ada self blend model, kemudian ada enrich virtual model. But yang akan kita pelajari itu lebih ke arah rotation model, di mana rotation modelnya lebih spesifik lagi tentang flip classroom. Ya, untuk flip classroom dia adalah bagian dari rotation model di mana learning practice-nya atau praktek belajarnya atau project-project yang dilakukan oleh siswa pada saat face-to-face class. Sedangkan learning content atau bisa dikatakan bahan ajarnya atau materinya itu disampaikan secara online untuk subjek yang sama. Jadi kalau tadi saya ambil contoh kayak tadi materinya tentang unsur senyawa dan campuran, maka itu materi tentang unsur senyawa dan campuran seperti pengertian, kemudian macam-macamnya itu disampaikan di luar kelas. Jadi siswa itu sudah belajar di rumah. Nanti ketika face to face kelas itu nanti akan melakukan praktek-praktek atau membuat project di mana guru berada di sana untuk bisa memberikan feedback secara langsung. Seperti itu. Alright, selanjutnya adalah flip classroom dan flip learning. Jadi biasanya ada sebuah kesalahpahaman ya mengenai konsep flip classroom dan flip learning. Ada ya beberapa yang mengatakan menggunakan istilah flip classroom, ada yang menggunakan istilah flip learning. Nah, contohnya ini misalnya seperti Brooks,
Flipped classroom itu adalah sebuah pedagogical approach atau pendekatan secara pedagogis yang mengkombinasikan ini ya, which combines instructional technology and active learning strategies. Jadi active learning, strategi pembelajaran secara aktif dikombinasikan dengan teknologi. Kayak gitu. Nah, yang kedua, menurut He et al. Atau He dan teman-temannya, jadi dia lebih mengacu pada flip interaction. Flip interaction di sini yang dia maksud adalah instruction atau metode mengajar di mana materi baru yang akan diajarkan itu disampaikan sebelum kelas dimulai. Jadi untuk menyisakan waktu di kelas untuk kegiatan pembelajaran yang aktif dengan lebih banyak praktek dan juga aktivitas-aktivitas problem solving. Kayak gitu. Nah, kalau untuk Berkman sama Sam sendiri, dia lebih mengartikan flipped classroom ini sebuah pembelajaran yang biasanya dilakukan di kelas, tapi sekarang dilakukan di rumah. Dan yang mana homework atau PR itu dikerjakan di rumah, nah ini dibalik, jadi dikerjakan di kelas. Kayak gitu. Nah, ternyata untuk Berkman sama Sam sendiri, dia itu tidak pernah menyebut model pembelajarannya itu sebagai flipped classroom. Dan ternyata yang mempopulerkan istilah flipped classroom itu bukan mereka, tapi lebih ke media yang meliput pembelajaran yang sudah mereka kerjakan. Kayak gitu. Jadi lebih dipopulerkan flipped classroom ini ternyata dibuatnya itu oleh orang lain, bukan Berkman sama Sam ini. Jadi mereka tidak menamakan model itu sebagai flipped classroom, tapi orang lain yang menamakannya. Sehingga sekarang orang-orang lebih mengenalnya sebagai flipped classroom atau pembelajaran kelas terbalik. Alright, bagaimana dengan flipped learning? Jadi kalau flipped learning, dia adalah a pedagogical approach in which direct instructions move from the group learning space to the individual learning space. What does it mean? Apa artinya? Jadi, dia adalah pendekatan secara pedagogis di mana metode pembelajaran langsung itu berubah dari yang awalnya pembelajarannya itu berasal dari pembelajaran secara berkelompok ya, kayak di kelas, kemudian berubah menjadi pembelajaran secara individual, yaitu dilaksanakan secara individu dari rumah masing-masing misalnya ya. And the resulting group space is transformed into a dynamic interactive learning environment where the educator guides students as they apply concepts and engage creatively in the subject matter. Jadi group space yang tadi, maksudnya pembelajaran secara grup, itu kemudian diubah menjadi lebih dinamis, kemudian menjadi lingkungan belajar yang lebih interaktif, sehingga ada seorang guru atau pendidik di sana yang mengguide atau memberikan pedoman ya, memberikan arahan kepada siswa untuk mengaplikasikan konsep-konsep yang sudah mereka pelajari secara individu dari rumah, dari video yang sudah mereka tonton. Sehingga nantinya di kelas itu diharapkan akan terjadi diskusi aktif. Ya, diskusi secara aktif tentang subjek yang sedang dipelajari karena mereka sudah memahami kontennya. Ya. Jadi di kelas itu sudah lebih banyak diskusi, sudah lebih banyak praktek. Kayak gitu. Oke. Walaupun memang flipped classroom ini sebenarnya lebih ke arah modelnya ya, model pembelajaran yang digunakan oleh guru atau bagaimana strategi guru lah untuk melaksanakan sebuah pembelajaran. Namun untuk metode mengajarnya itu lebih dikenal dengan flip learning. Jadi metode mengajar menggunakan flip gitu, dengan menggunakan kelas terbalik. Kayak gitu. Jadi kalau istilahnya itu kalau flip classroom ini model, kalau flip learning ini adalah metode untuk melaksanakan model tersebut. Kayak gitu. Oke, selanjutnya tentang komponen dari flip learning. Jadi ada 4 pillars dari flip. Jadi kan tulisannya F, L, I, P.
FLIP. Jadi F yang pertama dia adalah flexible environment, yaitu lingkungan yang fleksibel. Maksudnya lingkungan yang fleksibel itu seperti apa? Yaitu bisa berupa offline, bisa berupa online kayak gitu, karena dia memadukan keduanya. Yang kedua adalah flexible learning and assessment schedules. Jadi pembelajarannya itu lebih fleksibel, di mana tadi pembelajaran kan biasanya dilakukan di kelas dalam satu waktu. Nah, ini pembelajarannya siswa itu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Gitu. Jadi makanya disebut dengan flexible learning. Kemudian juga assessment schedules-nya dia juga lebih fleksibel. Yang kedua, L-nya itu adalah learning culture. Jadi budaya belajarnya. Budaya belajarnya ini dia berubah dari yang awalnya teacher centered atau yang berpusat ke guru menjadi student centered. Menjadi pembelajaran dengan pendekatan yang berpusat pada siswa. Gitu. Nah, untuk in class time atau waktu di kelas itu digunakan untuk lebih memperdalam hasil belajar, memperdalam pemahaman siswa. Jadi in-depth learning and active knowledge construction. Jadi ketika di kelas itu konsep-konsep yang sudah dipelajari itu diaplikasikan. Karena kalau misalnya konsep itu hanya dihafalkan, maka nanti konsep itu akan lebih mudah hilang, lebih mudah untuk kita lupa. Tapi ketika konsep-konsep itu diaplikasikan dalam sebuah proyek, dalam sebuah praktek-praktek, atau misalnya aplikasi dalam soal, maka konstruksi knowledge-nya atau konstruksi pemahamannya itu akan lebih aktif dan lebih mendalam, kayak gitu. Yang ketiga ada I atau intentional content. Jadi guru itu menentukan, determine the contents. Jadi guru ini menentukan konten-konten mana saja yang siswa itu harus pelajari sendiri dan mana yang harus diajarkan oleh guru. Karena memang ada beberapa konten yang mungkin kalau dipelajari secara pribadi itu akan lebih susah. Tapi kalau misalnya ada yang menjelaskan, ada guru yang membimbing, itu akan lebih mudah untuk memahami. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah professional educator. Jadi guru yang profesional. Guru yang profesional itu seperti apa? Jadi kalau di flip learning ini yang paling dibutuhkan adalah feedback dari guru. Ketika melaksanakan praktek di kelas atau proyek-proyek itu feedback dari guru itu sangat diperlukan, dan juga untuk istilahnya lebih ke arah merevisi ya. Seandainya misalkan ada miskonsepsi terkait dengan konten-konten yang dipelajari secara individu oleh siswa di rumah, maka guru ini akan melakukan evaluasi, melakukan refleksi dengan siswa untuk memperbaiki pemahaman siswa yang dia pelajari secara mandiri, kayak gitu. Kemudian observe and assess students' learning process. Jadi guru ini melakukan observasi, kemudian menilai proses belajar siswa. Dan yang terakhir, dia memastikan, seorang guru juga perlu untuk memastikan bagaimana proses model pembelajaran kelas terbalik ini bisa berjalan dengan baik, kayak gitu ya. Baik itu yang berupa online maupun secara offline. Tuh. Makanya di sini diperlukan seorang educators yang profesional sehingga bisa melaksanakan flip learning ini dengan baik. Oke, selanjutnya adalah implementasi dari flip classroom. Jadi ada dua komponen utama untuk implementasi flip classroom. Yang pertama outside class atau di luar jam belajar, di luar jam kelas, di luar jam kelas. Kemudian yang kedua adalah waktu ketika di kelas berlangsung. Jadi untuk outside class-nya itu murid atau siswa itu diberikan misalnya seperti audio lectures, seperti yang sedang saya buat saat ini, atau berupa video, atau berupa discussion, atau berupa readings. Jadi kan selain saya memberikan video ini, saya juga memberikan beberapa artikel yang teman-teman harus baca dulu sebelum perkuliahan berlangsung. Nah, nanti ketika di kelas itu ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan. Misalnya, yang pertama tentang presentasi. Jadi ada presentasi dari siswa. Kemudian yang kedua itu ada problem solving.
yang ketiga ada feedback, yang keempat ada eksperimen, kemudian ada discussion. Jadi ini nggak harus semuanya dilakukan, jadi bisa pilih salah satu. Misalnya outside kelasnya itu video, kemudian in kelasnya itu adalah eksperimen. Atau misalnya outside kelasnya itu reading, in kelasnya itu problem solving, kayak gitu. Jadi bisa dikombinasikan, nggak harus semuanya ada. Oke, next yaitu the challenges atau tantangan mengenai penerapan flipped classroom atau pembelajaran kelas terbalik. Yang pertama, difficult for student with poor time management skills. Jadi ini akan sulit untuk siswa-siswa yang dia punya skill time management manajemen waktu yang agak kurang baik. Itu biasanya siswa akan mengalami kesulitan karena dia nggak bisa memanage, nggak bisa mengatur waktunya untuk kapan mempelajari materi, untuk melihat videonya, kemudian membaca readingnya, membaca reading list atau artikel-artikel yang sudah di-share sama guru, kayak gitu. Jadi itu siswa akan agak kesulitan, dan ini juga pernah saya alami ketika saya kuliah. Jadi terkadang itu permasalahannya bukan dari materinya itu sulit, tapi lebih ke arah self-motivation. Jadi motivasi diri di mana kita harus mau untuk belajar dulu sebelum kelas dimulai. Karena ini kaitannya lebih ke arah culture ya. Ketika budaya kita lebih ke arah udah datang ke kelas dengan kepala yang kosong kayak gitu ya, tanpa kita baca-baca materi terlebih dahulu, kemudian di kelas kita tinggal mendengarkan guru menyampaikan materi kayak gitu, guru berceramah kayak gitu ya. Nah, itu budaya yang mungkin lumayan sulit untuk diubah dalam waktu yang cepat kayak gitu, tapi kita mulai biasakan supaya ada motivasi belajar dari diri kita sendiri itu yang kuat. Nah, makanya salah satu yang bisa mendukung kesuksesan dari model flipped classroom ini memang dari siswanya itu sendiri. Siswa itu memang harus bisa melakukan manajemen waktu yang baik kayak gitu, karena dia harus membaca materinya dulu, kemudian menonton video-video yang sudah di-share sama guru. Yang kedua, irrelevant activities between in class and outside class. Jadi ini tantangannya lebih ke arah guru ya. Karena guru itu harus membuat aktivitas belajar, baik itu di kelas maupun di luar kelas, atau yang berupa video tadi, itu harus relevan atau sesuai kayak gitu ya. Kalau misalnya artikelnya berbicara tentang A, ternyata ketika di kelas malah yang kita bicarakan di luar dari topik A kayak gitu. Jadi aktivitasnya itu harus sesuai, atau materi yang disampaikan itu harus sesuai. Atau misalnya kalau kita berikan siswa itu handout, misalnya handout materi tentang tadi unsur senyawa dan campuran, terus kemudian di sana ada masalah-masalah, maka nanti ketika di kelas itu kita membahas tentang masalah-masalah yang memang kita sudah share ke siswa kayak gitu. Jadi itu kalau misalnya relevan, itu akan lebih mudah untuk siswa memahami. Tapi kalau misalnya konsepnya itu benar-benar baru, yang dipelajari di rumah itu baru, kemudian yang di kelas juga baru, atau maksudnya berbeda kayak gitu, itu akan sulit untuk siswa memahami. Gitu. Jadi ini tantangan bagi guru. Kemudian yang ketiga, takes time for teachers to prepare the learning materials. Of course, karena ini guru membuat video atau membuat audio kayak podcast kayak gitu ya, itu memang guru harus menyediakan waktu lebih untuk misalnya merecord video, misalnya seperti yang saya lakukan saat ini. Jadi buat video dulu, kemudian seperti bikin PPT-nya, terus materi-materi ajarnya kayak gitu. Nah, itu takes time. But yang perlu diperhatikan di sini adalah model pembelajaran apapun itu pasti butuh persiapan bagi seorang guru ya. Bagi seorang guru itu kita butuh persiapan lebih untuk melaksanakan, mau modelnya seperti apa ya, kita harus benar-benar mempersiapkan materi dengan baik atau menyiapkan media pembelajarannya kayak gitu. Jadi bukan cuma flip
Classroom yang punya tantangan ini. Cuman memang karena ini lebih ke arah pembuatan video, kemudian mungkin ada proses editing dan semacamnya, jadi bisa takes time atau menghabiskan waktu yang lebih banyak. Nah, yang terakhir ini adalah daftar referensinya yang bisa teman-teman akses juga melalui internet. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya kita akan diskusi lebih lanjut, lebih mendalam, dan kita akan praktek sekaligus menganalisis beberapa artikel yang sudah saya share. Tapi kita akan laksanakan analisisnya itu di kelas ya. Jadi untuk lebih untuk lebih memahami atau mengaplikasikan konsep yang teman-teman sudah pelajari dari video yang saya buat ini. Oke, itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.